Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian nih. Tahu kan Salma Hayek, yaitu artis kenamaan yang terkenal dengan film-filmnya yang banyak banget guys. Dan saya akan membahas beberapa filmnya yang hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur ya. Nah, apa aja tuh film Salma Hayek yang cenderung 19 ke atas? Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya, oke? Yuk langsung yang pertama, ada film Bandidas tahun 2006. Film ini menggabungkan dua artis cantik nih guys jadi satu, yaitu Salma Hayek dan juga Penelope Cruz. Film ini menceritakan mengenai dua orang wanita yang bekerja sama demi membalas atau menghancurkan seorang pengusaha yang semena-mena nih terhadap rakyatnya. Dan film ini guys, seperti kalian duga, menonjolkan juga keseksian kedua wanita ini ya guys. Kemudian berikutnya, ini film juga tidak boleh ditonton yang masih kecil nih, yaitu Everly tahun 2014. Di film ini Salma Hayek berperan sebagai seorang wanita yang diculik, kemudian dipaksa menjadi wanita yang harus menghibur nih guys. Dan kemudian ia melakukan perlawanan dan membalas dendam terhadap orang-orang yang sudah menghancurkan hidupnya. Nah, Everly ini sendiri seperti kita nonton Black Widow ya guys. Jadi keren banget bagaimana kita akan melihat Salma Hayek ini memegang pistol dan bagaimana aksi-aksinya. Dan tentu saja masih menonjolkan keseksian si Salma Hayek ini guys. Jadi mendapatkan rating 19 ke atas ya guys ya. Kemudian berikutnya ada Midak Alley tahun 1995. Bayangin aja kita akan menonton gimana Salma Hayek waktu masih awal-awal main film nih guys di film ini. Film asal Meksiko ini menceritakan mengenai kisah cinta, dimana kisah cintanya ini kompleks banget guys. Serta film ini menuai kontroversi karena juga menonjolkan beberapa cinta sesama nih guys. Jadi sesama cowok dan cewek ya. Dan film ini ternyata juga mendapatkan sambutan positif selain juga mendapatkan kritikan. Ini dia Midak Alley tahun 1995, khusus bagi kalian yang ingin nonton nih gimana Salma Hayek waktu masih muda. Berikutnya ada From Dusk Till Dawn tahun 1999. Di film ini sebenarnya Salma Hayek tidak berperan sebagai pemeran utama nih guys. Tapi meskipun perannya nggak begitu banyak nih guys, tapi ternyata para pria akan dimanjakan nih di film ini dengan kehadiran Salma Hayek dengan pakaiannya yang super minim. Serta bagaimana ia menari dengan begitu icikiwir ya, membuat para pria senang nonton yang satu ini. Filmnya sendiri juga bagus guys, salah satu film yang ternama di tahun 1999 dan sukses nih meraup keuntungan. Ini dia From Dusk Till Dawn tahun 1999. Next ada film yang saya bilang mungkin ini yang agak parah ya guys ya, yaitu Americano tahun 2011. Film ini bercerita mengenai bagaimana seorang pria harus kembali ke kehidupan masa lalunya nih guys, mengungkap kehidupan masa lalunya yang kelam. Nah, film ini juga mengandalkan si Salma Hayek meskipun umurnya sudah nggak begitu muda, tapi ternyata di film ini masih nih guys keseksian Salma Hayek dipertontonkan dan lumayan parah di film ini saya bilang ya. Jadi Americano ini sekali lagi khusus bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton. Ini dia Americano tahun 2011. Next ada film After the Sunset tahun 2004. Di film ini kita akan melihat bagaimana Pierce Brosnan sangat romantis nih guys dengan Salma Hayek. Jadi bercerita mengenai seorang pencuri dan juga kekasihnya yang udah pensiun, dan mereka memutuskan untuk berlibur di sebuah pulau nih guys dan tinggal di pulau tersebut. Tapi kemudian datanglah polisi yang juga musuh bebuyutannya yang mencurigai bahwa pria ini akan melakukan kejahatan di pulau tersebut. Lama-kelamaan kekasihnya yang si Salma Hayek ini juga mulai curiga nih guys. Apakah benar si pria ini sudah bertobat ataupun masih menjadi pencuri? Kemudian berikutnya ada Frida tahun 2002. Salah satu film ternama yang sukses banget diperanin oleh Salma Hayek. Pada film ini Salma Hayek berperan sebagai Frida Kahlo, seorang pelukis kenamaan di mana ia di masa mudanya mengalami kecelakaan nih guys.
dan kemudian memaksanya untuk selalu berbaring di tempat tidur dan menjadikannya seorang pelukis. Selain kisah tersebut, film ini juga menceritakan kisah cinta yang penuh konflik yang dialami oleh si Frida Kahlo ini. Jadi film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Ini dia Frida tahun 2002. Kemudian berikutnya ada As the Dust tahun 2006. Film ini menceritakan mengenai seorang penulis di mana ia ingin menulis kehidupan mewah di kota Los Angeles. Tapi kemudian yang ia temukan malah berbanding terbalik nih guys, yang dimana kehidupan Los Angeles tidak sebagus yang ia kira. Banyak rasisme, kemiskinan, dan hal-hal yang tidak bagus lainnya yang ia temukan. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan pelayan bar yang dipelanin oleh si Salma Hayek ini, dan mulai jatuh cinta nih dengan si Salma Hayek. Tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Si pria tidak menyerah, dan apakah bisa cintanya ini diterima? Berikutnya ada film dari Antonio Banderas dan juga Johnny Depp serta si Salma Hayek, yaitu Once Upon a Time in Mexico tahun 2003. Sebenarnya film ini merupakan trilogi ya guys dari film sebelumnya, yaitu El Mariachi dan juga Desperado. Desperado nanti kita akan bahas nih. Nah, jadi kalau kalian nonton film ini, tonton film-film sebelumnya yaitu El Mariachi dan Desperado. Filmnya sendiri mengisahkan mengenai bagaimana Antonio Banderas dan Salma Hayek ini berperan sebagai orang-orang yang keren banget nih guys, di mana mereka melawan para penjahat dan bandar-bandar nih yang ada di Meksiko. Ini dia Once Upon a Time in Mexico tahun 2003. Kemudian berikutnya ada Wild Wild West tahun 1999. Film yang juga diperanin oleh Will Smith ini bercerita mengenai dua orang kapten US Marshal, di mana mereka ini menyelidiki kasus hilangnya seorang ilmuwan. Dan di tengah penyelidikan mereka juga membebaskan seorang tawanan nih yang diperanin oleh Salma Hayek ini sendiri. Di film ini kalian akan melihat bagaimana Salma Hayek begitu seksi nih guys dengan pakaian yang ia kenakan. Nah, film ini juga menampilkan gimana Will Smith semasa muda dengan aktingnya yang sudah keren dan berbagai macam action yang seru yang ditampilkan di film ini. Kemudian berikutnya kita ada film yang tadi kita bahas, yaitu Desperado tahun 1995 yang mempertemukan Antonio Banderas dan juga Salma Hayek. Dan dikabarkan nih guys, setelah film ini Salma Hayek katanya menderita depresi. Kenapa? Karena di film ini ia harus melakukan adegan mantap-mantap dengan Antonio Banderas yang membuatnya begitu depresi setelah melakukan adegan tersebut. Nah, seperti apa? Monggo ditonton ya. Ini dia Desperado tahun 1995. Oke, itu dia guys film-film dari Salma Hayek yang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton. Dan sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada yang salah-salah atau yang kurang dari saya, tolong dimaafin ya. Ditunggu juga masukan-masukan dan komentarnya di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Oke, bye-bye.